Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 871 Kacang untuk menemani minuman. Jiang Fan menatapnya dengan ekspresi aneh. Kakak senior Yu, keberuntunganmu sepertinya tidak terlalu bagus. Wajah Yu Pei Yuan memerah, dan dia berkata dengan malu-malu. Ini pertama kalinya aku memainkan ini. Aku agak berkarat. Saya harap saudara muda Jiang tidak menertawakan saya. Bagaimana dia bisa mengakui bahwa dia adalah raja keberuntungan yang telah menang melawan semua lawan di paviliun laut Tianya? Jiang Fan menunjukkan ekspresi sadar, tidak heran. Saya hanya bertanya-tanya bagaimana mungkin ada orang yang begitu tidak beruntung yang kalah 8 ronde berturut-turut. Baiklah, dengarkan aku mulai sekarang. Setelah berkata demikian, dia berjalan menuju percabangan jalan yang jauh. Yu Pei Yuan menggertakkan gigi peraknya sedikit, kaulah yang kurang beruntung. Seluruh keluargamu tidak beruntung. Tidak lama setelahnya, keduanya mengikuti percabangan itu hingga mencapai ujung jalan. Yang ada di sana hanyalah paviliun yang runtuh. Ubin kaca berserakan di mana-mana, dan beberapa pilar batu jatuh ke tanah dan pecah menjadi beberapa bagian. Tak ada yang dapat menahan erosi waktu. Bahkan reruntuhan transformasi dewa pun tidak. Dia bersikeras berlari ke sini, dan hasilnya hanyalah tumpukan reruntuhan. Yu Pei Yuan akhirnya menemukan sesuatu untuk dikatakan, mulut kecilnya mengeluh tanpa henti. Jika kita mengikuti jalan yang kusarankan, setidaknya akan ada harta karun surga dan bumi. Mungkin kita bahkan bisa mendapatkan artefak spiritual penghancur dunia, harta karun agung yang mengguncang dunia, peluang jiwa baru lahir. Jiang Fan memperlakukannya seolah-olah dia udara. Dia memasang ekspresi berpikir. Tempat ini adalah satu dari 3 tempat yang terlewatkan oleh klan Iblis Laut Utara. Namun hasilnya hanya sebuah paviliun tunggal yang terbengkalai. Sambil menggelengkan kepalanya, dia bersiap pergi dengan rasa kecewa. Tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tempat ini bukanlah tebing gunung yang tinggi, tidak memiliki danau atau sungai. Apa tujuan membangun paviliun di sini? Pasti ada sesuatu yang perlu dilihat, kan? Setelah berpikir sejenak, dia berjalan memasuki paviliun. Pemandangan di depan matanya tiba-tiba berubah. Apa yang dilihatnya adalah pemandangan danau dan pegunungan di akhir musim gugur. Daun-daun merah menutupi pegunungan, dan hutan-hutan dicat warna-warni. Angin bertiup di permukaan danau, menyebabkan airnya berkilauan. Sesekali ikan mas emas melompat keluar dari air. Pemandangannya sungguh indah menakjubkan. Dia melihat ke bawah. Di atas meja batu yang berdebu terdapat sebotol anggur berkualitas dan sepiring kacang-kacangan kecil yang tidak diketahui maksudnya untuk menemani anggur tersebut. Awalnya dia mengira itu hanya ilusi. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kendi anggur, dan benar-benar menggenggamnya. Sayangnya, potnya kosong. Kacang-kacangan kecil di piring itu bening bagaikan batu giok, memancarkan ki spiritual yang jauh melampaui daging kerang. Satu biji kacang mungkin bernilai lebih dari sepotong daging kerang berusia 1000 tahun. Jika seorang kultivator alam formasi inti memakan satu, mereka mungkin akan langsung meledak dan terbunuh oleh ki spiritual. Dia mencoba mengambil kacang kecil dan berhasil menggenggamnya. Dia lalu memasukkan kacang-kacangan kecil itu beserta piringnya, seluruhnya ke dalam batu guntur surgawi. Dia pun tidak menyayangkan kendi anggur yang kosong. Sambil mengamati bangku-bangku batu di dekatnya, salah satu di antaranya memiliki bantal meditasi di atasnya, yang dipenuhi lapisan lingkaran cahaya. Jelas itu bukan benda biasa. Dia segera menyimpannya juga. Adik Jiang, adik Jiang, adik Jiang. Samar-samar, Jiang Fan mendengar teriakan teredam. Pikirannya tersentak. Pemandangan di sekitarnya padam. Penampakan paviliun yang hancur telah dipulihkan. Yu Pei Yuan tampak ketakutan. Apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu tampak seperti kerasukan? Kamu hanya berdiri di paviliun dan mulai melamun. Kamu tidak bisa mendengarku, tidak peduli seberapa keras aku berteriak. Jiang Fan sedikit terkejut.
Ketika dia berjalan memasuki paviliun tadi, kesadarannya pasti telah memicu suatu ruang independen tertentu. Sama seperti kesadarannya memasuki batu guntur surgawi. Oh, aku sedang memikirkan suatu masalah. Memahami apa yang telah terjadi, Jiang Fan menenangkan diri dan menyembunyikan kebenaran. Namun, Yu Pei Yuan tampak curiga, aku hampir berteriak sampai serak, dan kamu masih tidak bisa mendengarku. Apa yang kamu pikirkan hingga bisa membuatmu begitu asyik? Jiang Fan menyela kecurigaannya. Cukup, jangan buang waktu lagi. Cepat dan mari kita pergi ke jalan berikutnya. Namun, jantungnya berdebar kencang. Pemuda dari Laut Utara itu benar-benar tidak berbohong padanya. Tempat yang ditandai dengan lingkaran benar-benar menyimpan barang. Dengan demikian, dia dengan tegas memilih jalan kedua yang ditandai dengan lingkaran. Yu Pei Yuan sangat enggan, bergumam sambil berjalan, biarkan aku yang memimpin jalan. Jalan yang kau tunjukkan kepada kami bahkan tidak ada sehelai rumput pun. Jika aku yang memimpin, pasti akan ada harta karun di mana-mana, kitab suci yang tak tertandingi, seni ilahi yang mencapai surga. Jiang Fan masih menganggap kata-katanya sebagai angin yang melewati telinganya, yang menerjang maju sepanjang jalan. Mereka dengan cepat tiba di ujung jalan. Akhirnya, ada aula besar yang tampak layak di sini. Di samping aula besar terdapat sebuah plakat busuk. 3 karakter besar untuk Divine Armory terlihat samar-samar di sana. Ah, bodoh. Kau menemukan gudang senjata ilahi. Yu Pei Yuan menutup mulut kecilnya, sambil bersorak kegirangan. Dia terlalu bahagia. Dia secara tidak sengaja memanggilnya si bodoh dengan lantang. Jiang Fan berkata dengan tidak puas, mengapa kau memanggilku si bodoh? Yu Pei Yuan menepuk bahunya dan tertawa, orang bodoh punya berkahnya sendiri. Kamu secara acak memimpin jalan dan masih berhasil mencapai lokasi inti seperti Divine Armory, apalagi yang bisa kamu lakukan selain seorang bodoh? Saat dia berbicara, matanya yang indah sedikit bergeser, lalu dia berkata, kamu tunggu di sini dulu. Saya akan masuk dan memeriksa apakah ada bahaya. Tunggu sampai aku memastikan semuanya aman sebelum kamu masuk, mengerti? Jiang Fan melirik plakat yang tergeletak di tanah. Ada retakan di sana, tampaknya terkena benda tumpul. Menatap ke arah aula besar yang gelap, dia merasakan hawa dingin yang tersembunyi di dalam hatinya. Apa, kau khawatir aku akan diam-diam menelan harta karun di dalamnya? Aku memikirkan keselamatanmu. Jangan terlalu banyak berpikir, oke? Melihat Jiang Fan melamun, Yu Pei Yuan berkata demikian. Jiang Fan pulih dan tersenyum, bagaimana mungkin? Kalau begitu aku akan menunggu di sini sampai kamu memberitahu aku. Yu Pei Yuan diam-diam merasa gembira. Haha, si bodoh sangat mudah ditipu. Kakak senior Wei, kamu tidak menyangka ini, kan? Aku mengikuti si bodoh dan menemukan harta karun yang luar biasa. Gudang senjata ilahi, yang ditempatkan di reruntuhan manapun, benar-benar merupakan inti dari inti. Lagi pula, si bodoh tidak akan bersaing denganku untuk itu. Hehe. Baiklah, kalau begitu tunggu aku dengan sabar. Setelah Yu Pei Yuan selesai berbicara, ia dengan bersemangat melesat ke aula besar yang gelap. Jiang Fan mundur ke tempat aman dan diam-diam menggenggam mutiara bercahaya pelindung tubuh. Pada saat yang sama, dia mulai menghitung mundur dalam diam. Jika Yu Pei Yuan baik-baik saja setelah menghitung sampai 10, dia akan bergegas masuk. 1, 2, 3, 4. Dia baru saja selesai menghitung 4. Ledakana. Terdengar suara teredam yang keras. Sosok Yu Pei Yuan terpental mundur dan terbanting keras ke tanah. Semburan darah menyembur dari mulutnya. Mengabaikan darah di mulutnya, dia menatap Divine Armory dengan ngeri. Dia melihat patung batu dengan 18 lengan berjalan perlahan menuju pintu masuk aula besar. Patung inilah yang tiba-tiba menyerang dan membuat Yu Pei Yuan terpental. Yu Pei Yuan menatap dadanya, di mana jubah 6 warna, setipis sayap jangkrik, memancarkan cahaya yang berkedip-kedip. Hampir saja. Untungnya, aku punya jubah pelindung yang bisa menangkis serangan jiwa baru lahir. Kalau tidak, aku pasti sudah mati sekarang. Namun dia sama sekali tidak bersedia. Karena dia telah menemukan sesuatu yang sangat berharga.
Sambil melirik Jiang Fan yang bersembunyi jauh, matanya berkilat dan dia berkata, "Saudara muda Jiang, aku akan mengalihkan perhatian patung batu ini. Pergilah ke bagian terdalam gudang harta karun dan keluarkan peti pedang di dalamnya." Jiang Fan tetap jujur. Dia tidak takut dia mempermainkannya. Jiang Fan tertegun sejenak. Tunggu. Apakah benar ada orang yang memasukkan tikus ke dalam toples beras? Dia sudah terbiasa dengan sekte ilahi domain luar, muridnya berencana melawan dia. Tindakan Yu Pei Yuan ini benar-benar membuatnya bingung. "Kau mendengarku?" Yu Pei Yuan berteriak pelan. Jiang Fan dengan cepat menjawab, "Ya, kakak senior Yu." Bagaimana dia bisa menolaknya? Yu Pei Yuan sedikit mengernyit dan bergumam, "Dasar si bodoh." Dia segera menggertakkan giginya dan bergegas masuk. Dia memperlihatkan kekuatan fisik yang tak tertandingi. Satu pukulan saja sebenarnya tidak kalah dengan fisik seorang kultivator alam jiwa baru lahir sejati. Patung batu itu berulang kali dipaksa mundur oleh ledakan, sehingga pintu masuk aula tertutup. "Sekaranglah saatnya," teriaknya keras, sambil menyerbu maju terus-menerus untuk menyerang patung batu itu, memberi waktu bagi Jiang Fan. Suara mendesing. Jiang Fan memanfaatkan kesempatan itu dan segera melompat ke aula. Bab 872 Senjata Roh Panah. Sejauh mata memandang, segalanya adalah rak-rak busuk, dan potongan demi potongan senjata suci yang telah lapuk dan berkarat. Beberapa senjata dewa bahkan berubah menjadi lumpur. Jiang Fan telah mengalami kejadian serupa beberapa kali dan tidak terkejut. Kecuali mereka adalah artefak spiritual, sulit bagi mereka untuk menahan erosi selama 1000 tahun. Dia juga memperhatikan peti pedang yang disebutkan Yu Pei Yuan. Benda itu bersandar di sudut dinding, satu-satunya benda di dalam aula yang belum lapuk. Itu sungguh kentara. Jiang Fan melintas. Namun dia tidak bertindak gegabah. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Mengapa peti pedang tidak ditaruh di rak? Sebaliknya, benda itu bersandar pada dinding dengan sendirinya. Setelah berpikir sejenak, dia menjaga jarak dan mengirimkan pukulan angin, menjatuhkan peti pedang itu ke tanah. Suara desi sana. Cahaya dingin yang menakjubkan tiba-tiba keluar dari dinding di belakang peti pedang. Ia menyerempet Jiang Fan, membawa kekuatan mengerikan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Ledakan. Segera setelahnya, dinding aula besar di belakangnya runtuh, disambar oleh berkas cahaya dingin itu. Kekuatan yang tersisa membuat semua rambut di tubuh Jiang Fan berdiri tegak. Ini sebenarnya adalah serangan yang mampu menembak dan membunuh jiwa yang baru lahir. Dia memfokuskan pandangannya. Di dinding tertanam sebuah busur silang seukuran telapak tangan. Di dalamnya, terdapat 3 baut siap tembak, sepanjang jari telunjuk, yang terisi peluru. Selain terlihat agak kuno, seluruh tubuhnya hampir tidak mengalami erosi apapun selama bertahun-tahun. Sebuah lengan artefak roh dengan busur silang. Jiang Fan merasa gembira. Dia cepat-cepat melompat ke depan dan dengan hati-hati menggali benda itu keluar dari dinding. 3 anak panah jika digunakan secara tak terduga, mereka mungkin bisa membunuh jiwa baru lahir dari jarak dekat. Anak panah jimatnya baru saja habis digunakan, dan busur silang selongsong artefak roh ini tiba tepat pada waktunya. Dia dengan tegas menyimpannya di dalam batu guntur surgawi. Baru saat itulah Jiang Fan melihat ke arah peti pedang. Dia menghunus pedang ungunya dan dengan hati-hati mencongkel peti pedang dari kejauhan. Dia mengira di dalamnya tersimpan pedang roh yang tiada taraf. Tetapi siapa sangka, seperti senjata-senjata suci di luar sana, pedang itu telah membusuk hingga tak dapat dikenali lagi. "Apakah kamu sudah selesai?" Teriakan tegang Yu Pei Yuan datang dari jauh. Jiang Fan segera menutup peti pedang, mengambilnya, dan bergegas keluar dari gudang senjata ilahi. Melihat Jiang Fan muncul, Yu Pei Yuan akhirnya berhasil mundur dan melarikan diri dari aula besar. Pada saat ini, rambutnya acak-acakan, pakaiannya berlumuran darah, dan dia terengah-engah. Dia mungkin menerima beberapa pukulan lagi sekarang. "Kakak senior Yu, kamu baik-baik saja?" Yu Pei Yuan mengabaikan luka-lukanya, menyambar peti pedang, dan membukanya dengan mata penuh kegembiraan. Pada akhirnya, ekspresinya membeku. Dia berkata dengan marah,
Aku hampir kehilangan nyawaku karena ini. Dia dengan marah melemparkan peti pedang dan pedang di dalamnya ke tanah. Pedang yang patah itu langsung terpencar saat terkena benturan. Hanya peti pedangnya saja yang tetap utuh. Jiang Fan terkejut dalam hati. Mungkinkah peti pedang ini sebenarnya adalah artefak spiritual? Berpikir kembali tentang bagaimana pemilik tempat ini memasang jebakan untuk mencegah peti pedang diambil. Dia telah merancang mekanisme yang kejam. Dia tidak dapat menahan perasaan berdebar-debar karena kegembiraan. Namun dia tidak memperlihatkan kegembiraannya. Jangan-jangan Yu Pei Yuan juga menyadari betapa luar biasanya peti pedang itu. Dia bahkan menendang peti pedang itu dengan acuh tak acuh. Menendangnya ke semak-semak. Saya hampir terbunuh oleh jebakan di dalam, hanya untuk menemukan tumpukan besi tua. Jiang Fan berpura-pura sangat tertekan. Yu Pei Yuan tentu saja mendengar keributan besar tadi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. Aku membuatmu mengambil risiko tanpa alasan apapun. Lain kali kita menemukan sesuatu yang bagus, aku akan membiarkanmu memilih terlebih dahulu. Dia menepuk bahu Jiang Fan dan menghiburnya. Jiang Fan terkejut dalam hati. Meskipun gadis ini terus memanggilnya si bodoh, dia bukan orang jahat. Bagus. Karena bantuannya membuatnya memperoleh busur silang berlengan dan peti pedang, jika ada sesuatu di lokasi harta karun ketiga yang ditandai, dia akan membiarkan wanita itu berbagi sebagian rampasannya. Baiklah, mari kita pergi ke tempat berikutnya. Yu Pei Yuan berkata dengan kesal. Mereka pergi ke dua tempat secara berurutan. Entah tidak ada apa-apa sama sekali, atau mereka tidak memperoleh apa-apa. Kakak senior Yu, pergilah dulu. Aku perlu buang air. Aku dikejutkan oleh serangan jiwa baru yang tiba-tiba itu. Jiang Fan berkata tiba-tiba. Yu Pei Yuan tertegun, lalu melihat ke bawah di antara kedua kaki Jiang Fan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat jijik. Orang ini, dia tidak mungkin mengompol karena takut, kan? Melihat Jiang Fan membuka celananya, dia segera menoleh dan lari, toi. Aku belum pergi. Jiang Fan tersenyum tipis. Dia mengamatinya sampai dia berbelok di sudut jalan dan tidak dapat melihat tempat ini lagi. Baru kemudian dia cepat-cepat menarik celananya, berlari, dan mengambil peti pedang dari semak-semak. Akhirnya, semuanya ada di tangannya. Sampai pada titik ini, keuntungannya sudah cukup untuk menutupi seluruh investasinya, membuatnya bernilai jejak api itu. Apapun yang ditemukannya selanjutnya akan menjadi keuntungan murni. Mengaum. Tiba-tiba, raungan binatang buas menggema di seluruh alam rahasia. Suaranya dalam dan menusuk. Itu seperti seorang manusia yang menghadapi auman seekor harimau yang ganas. Tubuh Jiang Fan bergoyang, dan ki serta darah di dalam dirinya bergejolak. Ekspresi terkejut dan ragu muncul di wajahnya. Ini. Apa ini? Di dalam reruntuhan itu, mungkinkah masih ada makhluk hidup? Yu Pei Yuan juga terkejut. Dia cepat-cepat menjulurkan kepalanya dan melambaikan tangan, bodoh, cepat kemari. Ada yang salah dengan reruntuhan ini. Sepertinya ada makhluk ganas. Jiang Fan berjalan cepat dan berkata dengan suara yang dalam, ayo cepat bertemu dengan senior Qiyin. Meskipun masih ada satu lokasi yang dilingkari yang belum mereka jelajahi. Dibandingkan dengan itu, mempertahankan hidup mereka lebih penting. Yu Pei Yuan ragu-ragu, kita jarang bisa ke sini. Haruskah kita menyerah tanpa mendapatkan apapun? Saya mendengar suara itu masih sangat jauh. Mari kita mencari sedikit lebih lama. Jika kita benar-benar menghadapi bahaya, tidak akan terlambat untuk menemukan tuanku. Jiang Fan berpikir sejenak. Luas reruntuhan itu terbatas. Jika benar-benar ada bahaya yang tak tertahankan, dengan menggunakan Cloud Shadow, dia seharusnya bisa bergegas ke sisi yang mulia Qiyin tepat waktu. Dia langsung berkata, baiklah. Ikuti aku. Mengingat nasib buruk Jiang Fan dalam menemukan gudang senjata ilahi, Yu Pei Yuan tidak mengeluh kali ini. Tidak lama setelahnya, mereka menyusuri jalan kecil yang tidak mencolok hingga mencapai ujungnya. Sebuah taman obat luas yang dikelilingi pagar mulai terlihat. Ah, itu kebun obat. Yu Pei Yuan hampir tidak percaya. Ia meraih bahu Jiang Fan dan mengguncangnya, bodoh.
Kau benar-benar bernasib malang. Kamu benar-benar berhasil menemukan tempat seperti ini. Kami kaya, kami kaya. Jiang Fan mendongak. Kebun obat yang luas itu sunyi, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kelihatannya tempat itu tidak menyimpan sesuatu yang baik. Yu Pei Yuan berkata dengan gembira, jangan lihat betapa tandusnya tanah ini. Mungkin harta karun langit dan bumi tumbuh di bawah tanah. Reruntuhan ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak berani membayangkan berapa umur tanaman obat ini. Cepat, ayo kita berpencar. Perhatikan baik-baik tanahnya. Jangan lewatkan apapun yang hidup, bahkan tunas atau daun kecil sekalipun. Setelah mengatakan itu, dia dengan bersemangat memilih arah dan mulai mencari. Jiang Fan mengelus dagunya. Mencari sesuatu, bukankah itu spesialisasinya? Dia mengeluarkan cermin harta pemantau surga dan segera memulai pencariannya. Tidak peduli seberapa luas taman obat itu, di bawah pengawasan cermin harta pemantau surga, dia memindai seluruh area dalam sekejap. Semuanya sunyi senyap. Tidak ada satupun patch. Tunggu. Tatapan mata Jiang Fan tiba-tiba menjadi serius. Di sudut terjauh dari taman obat, sebenarnya ada sepetak tanah yang hitam hangus. Tampaknya sesuatu dengan suhu api yang sangat tinggi telah menghanguskan area tersebut. Di sekitarnya juga berserakan beberapa jejak cakar yang hangus dan besar. Mungkinkah makhluk ganas yang baru saja mengaum? Jiang Fan merasa sedikit gelisah. Namun dengan cepat, pupil matanya mengecil saat ia menemukannya. Di sudut itu, sebenarnya ada beberapa pohon muda berwarna biru, menyerupai api. Harta karun langit dan bumi berusia 1000 tahun. Bab 873 Darah Esensi Jiwa Baru Lahir bereaksi. Dia langsung mengerti. Tanaman spiritual ini dijaga oleh makhluk ganas itu. Bagaimana dia bisa ragu? Saat makhluk ganas itu pergi, dia harus segera menggalinya. Dia menggunakan teknik gerakannya dan diam-diam bergegas mendekat. Begitu tiba, dia mencium aroma obat yang sangat harum. Bahkan lebih kuat dari gabungan aroma seluruh kebun obat di Sekte Qingyun. Ini adalah bahan obat yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Mereka benar-benar harta karun langka dari surga dan bumi. Dia segera mengeluarkan sekop giok dan mulai menggali. Segera. Buah aneh dengan akar menyerupai bayi digali. Aroma obat yang menyengat darinya membuat Jiang Fan ingin langsung menggigitnya. Namun, khasiat obat dari ramuan ini tidak diketahui. Tidak cocok untuk dikonsumsi sebelum diketahui efeknya. Dia menahan keinginan untuk menggigit dan terus menggali. Tidak lama setelahnya, 9 buah spiritual berbentuk bayi, lengkap dengan daunnya, digali dengan rapi. Hanya satu tanaman yang tersisa. Nampaknya tumbuh belakangan. Hanya satu tunas yang muncul. Khasiat obatnya mungkin jauh lebih rendah dibandingkan 9 lainnya. Sayang sekali kalau sampai menggalinya, tapi kalau tidak, dia tidak akan bisa kembali lagi nanti. Ini sedikit dilema. Jiang Fan mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, lupakan saja, aku akan memberikannya pada Yu Pei Yuan. Tanpa dia, akan sulit bagiku untuk mendapatkan busur silang berlengan dan peti pedang sendirian. Dengan mengingat hal ini, dia menggunakan cermin harta pemantau surga untuk mencari Yu Pei Yuan. Dia mendapati wanita itu sedang memegang sepotong buah berwarna biru yang layu dan berjamur, sambil memeriksanya. Itulah buah misterius dari tempat ini. Itu pasti sisa-sisa dari makhluk ganas. Setelah memeriksanya, dia mendapati benda itu sungguh luar biasa, memperlakukannya seperti harta yang tak ternilai, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Jiang Fan tersenyum sedikit. Dia menggali tanaman itu dengan hanya tunas yang masih muda dan terbang ke suatu tempat yang tidak jauh darinya. Lalu ia menguburnya di dalam tanah, bahkan membuatnya tampak seolah-olah tumbuh secara alami di sana. Kakak senior Yu, cepat kemari. Dia berteriak dari kejauhan. Mendengar ini, Yu Pei Yuan segera menyembunyikan pecahan buah itu. Lalu dia bergegas mendekat dan berkata, ada apa, saudara muda Jiang? Jiang Fan menunjuk ke tanah dengan gembira, kakak senior Yu, lihat apa yang kutemukan. Mata Yu Pei Yuan melebar saat melihat tunas muda itu, dan ekspresinya berubah drastis.
Dia segera menggalinya, menyadari bahwa benda itu persis seperti pecahan buah yang dipungutnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa iri yang mendalam. Saudara muda Jiang, kau telah menemukan harta karun yang luar biasa. Bahkan dari pecahan buah yang layu, dia bisa merasakan sifatnya yang luar biasa. Nilainya sama sekali tidak kurang dari pil roh kelas 4. Dan sekarang, tanamannya sudah lengkap. Nilainya tak terbayangkan. Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia hanya mengambil sepotong yang layu, si bodoh telah menemukan tanaman yang utuh. Memikirkan hal ini, Yu Pei Yuan merasakan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan di hatinya. Apa maksudmu, aku? Itu, kita. Kami menemukannya bersama. Kita akan membaginya setengah-setengah. Namun Jiang Fan tersenyum. Apa? Yu Pei Yuan tidak percaya apa yang didengarnya. Saudara muda Jiang, kamu mau memberiku setengahnya? Jiang Fan mengangguk dan berkata, iya. Kakak senior Yu telah melindungiku selama ini, jadi jika kita menemukan harta karun, kita harus membaginya secara merata. Yu Pei Yuan tiba-tiba merasa bahwa pecahan yang tersembunyi di lengan bajunya itu bagaikan besi panas membara, membakar hatinya. Dia menyembunyikan pecahan yang diambilnya. Jiang Fan, setelah menemukan seluruh tanaman, ingin membaginya dengannya. Yang membuatnya merasa semakin bersalah adalah bahwa guru telah menyuruhnya mengikuti Jiang Fan, bukan untuk melindunginya, tetapi untuk memantau apakah dia telah memperoleh hal-hal baik. Memikirkan hal ini, dia merasa makin malu. Pefta. Jiang Fan membelah buah itu menjadi dua dengan pedang dan menaruhnya ke dalam dua peti batu giok. Dia mendorong salah satu dari mereka ke dalam pelukannya dan berkata, kakak senior Yu, kenapa kamu melamun? Kami menemukan sesuatu, jadi mari kita ambil apa yang bisa kita dapatkan dan segera pergi menemui senior Qin. Yu Pei Yuan menatap Jiang Fan yang berwajah polos. Meskipun merasa sangat bersalah, dia juga sangat tersentuh oleh kebaikan Jiang Fan. Matanya berkilauan dengan kabut, dan dia menggigit bibir merahnya dengan gigi mutiaranya, sambil berkata, adik muda Jiang, mulai sekarang, kaulah saudara mudaku yang sejati. Siapapun yang berani menindasmu, akulah orang pertama yang akan menolak. Jiang Fan sangat baik dan polos. Siapa yang tega menindasnya? Bahkan binatang buas pun tidak akan sekejam itu. Dia meraih tangan Jiang Fan dan berkata, ayo pergi. Untuk menemui guruku. Aku akan memintanya untuk membawamu kembali ke paviliun laut Tianya. Jiang Fan terkekeh pelan. Jika dia ingat dengan benar. Gadis ini sebelumnya berpikir dalam hati bahwa dia telah menipu Jiang Fan, dan dia pasti akan memujinya. Ketika keduanya kembali ke jalan utama, Yang Mulia Qin dan dua orang lainnya juga sedang mencari mereka di dekat situ. Melihat keduanya kembali dengan selamat, Yang Mulia Qin merasa lega dan berkata dengan suara hikmat, untung saja kau tidak bertemu dengan pemilik raungan itu. Makhluk ganas ini, hanya mendengar suaranya saja membuat jantungku berdebar kencang. Ini jelas bukan hal yang bisa dianggap remeh. Dia lalu menunjukkan sedikit antisipasi, dengan berkata, Pei Yuan, apakah kamu menemukan sesuatu di sepanjang perjalanan? Yu Pei Yuan berpikir sejenak dan tetap dengan jujur menyerahkan setengah buah itu. Ekspresi Yang Mulia Qin berubah drastis, dan dia menyambar buah itu, sambil berseru. Buah bayi iblis. Ini adalah buah dewa penentang surga yang dapat memungkinkan Kaisar Iblis untuk maju. Itu menghilang 1000 tahun yang lalu. Pei Yuan, kamu benar-benar berhasil menemukan benda suci seperti itu. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Setelah mengetahui bahwa itu adalah benda untuk kemajuan Kaisar Iblis, Yang Mulia Sitong menunjukkan ekspresi cemburu. Mereka bertiga telah mencari sejauh ini dan tidak menemukan apapun. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya, mengapa hanya ada setengah tanaman? Di mana separuhnya lagi? Yang Mulia Qin juga bereaksi dan dengan cepat berkata, buah ini hanya efektif jika dimakan utuh. Pei Yuan, cepat keluarkan separuhnya lagi. Jika para Kaisar Iblis itu tahu keberadaannya, mereka mungkin akan membayar berapapun harganya. Yu Pei Yuan ragu sejenak dan berkata, Tuan, ini ditemukan oleh saudara muda Jiang, dan dia berbagi setengahnya dengan saya. Apa?
Sebenarnya itu ditemukan oleh Jiang Fan. Wajah Yang Mulia Qin menampakkan keterkejutan dan keraguan, matanya berkilat cemerlang, dan berkata, Pei Yuan, apakah Anda menemukan hal lainnya? Ini jelas bukan menanyakan Pei Yuan, tapi Jiang Fan. Pei Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kami mencari di 3 tempat. Pada akhirnya, kita hanya mendapatkan buah bayi iblis ini. Begitukah? Yang Mulia Qin mengangguk sedikit. Dia memahami muridnya dengan baik. Dia tidak akan pernah berbohong. Namun, Yang Mulia Sitong menatap Jiang Fan dengan tidak percaya. Anak ini sangat licik. Jangan tertipu olehnya. Suruh dia menyerahkan artefak penyimpanannya dan tuangkan semuanya untuk diperiksa. Aku tidak percaya dia akan sejujur AA itu. Setelah berurusan dengan Jiang Fan 2 kali, dia telah memahami sisi tersembunyi anak itu. Pei Yuan langsung kesal. Dengan ekspresi agak dingin, dia berkata, Yang Mulia Sitong, sekalipun kau punya dendam terhadap adik Jiang, kau tak perlu memfitnahnya seperti ini, kan? Dia orang yang sangat jujur. Tidakkah kamu merasa bersalah memfitnahnya seperti ini? Guru, aku bersumpah demi reputasi paviliun Lautianya yang telah berusia ribuan tahun bahwa saudara muda Jiang sama sekali tidak mengambil apapun. Yang Mulia Qin, yang juga agak curiga. Melihat murid perempuannya bersumpah demi reputasi paviliun Lautianya, kecurigaannya pun sirna sepenuhnya. Dia melirik Yang Mulia Sitong dan berkata dengan acuh tak acuh, berhentilah membuat masalah. Yang Mulia Sitong merasa ingin meludah darah. Tidak, Jiang Fan orang yang jujur. Lelucon apa? Apakah Jiang Fan lain yang telah merencanakan sesuatu yang buruk terhadapnya hingga menyebabkan keadaannya saat ini? Senior Qin, jangan percaya bocah nakal ini. Saat itu, tepat saat dia hendak mengungkap sejarah kelam Jiang Fan kepada semua orang. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh rendah dari arah kebun obat. Itu adalah makhluk ganas. Mata Yang Mulia Qin berkedip-kedip. Dia punya pikiran untuk mundur dari reruntuhan transformasi dewa. Makhluk ganas ini jelas tidak bisa diprovokasi. Jiang Fan telah lama berpikir untuk melarikan diri. Jika makhluk ganas ini mulai mengejar, pasti yang terutama akan mengejarnya. Tetapi, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia mengeluarkan sepotong ambar. Di dalamnya tersegel setetes darah transformasi roh yang kering. Itu diperoleh dari tanah suci sekte raksasa sebelumnya. Pada saat ini, darah transformasi roh yang kering benar-benar bereaksi. Hal ini membuat ekspresinya serius. Darah kering transformasi roh hanya bereaksi terhadap darah transformasi roh lainnya. Masalahnya adalah, perubahan warna menjadi semakin jelas, yang menunjukkan bahwa pihak lain sedang mendekat dengan cepat. Mungkinkah itu? Makhluk ganas itu adalah seorang kultivator alam transformasi roh. Bab 874 Harimau Kecil yang Menggemaskan. Jiang Fan sangat ragu-ragu. Jika dia tidak pergi, akan ada bahaya. Jika dia pergi, selain kesempatan saat ini, dia tidak bisa memikirkan tempat lain di mana dia bisa memperoleh setetes kedua darah esensi transformasi roh. Jika dia pergi begitu saja, kupu-kupu giok pengubah nasib kemungkinan besar tidak akan pernah terisi. Yang membuatnya sedikit lega adalah ini. Setelah pertimbangan singkat, Yang Mulia Qin mendengus, jarang sekali menemukan reruntuhan transformasi dewa. Kita bahkan belum menjelajahi 2 jalur. Haruskah kita pergi sekarang? Binatang buas, mengapa aku harus takut padamu? Dia menggenggam telapak tangannya, lalu gunting emas seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Saat kekuatan jiwa baru lahir telah diinfuskan. Gunting itu tumbuh cepat melawan angin. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi gunting raksasa, tingginya 10 kaki dan lebih tinggi dari manusia. Sisik dan mata diukir pada kedua bilah pisau. Mereka ditutupi dengan gerigi. Sekilas, kelihatannya seperti naga banjir jahat yang ganas. Melihat objek ini, pupil Yang Mulia Sitong mengerut. Ia secara naluriah menjauh dari Yang Mulia Qin dan berseru. 3 artefak ilahi agung paviliun Lautianya, gunting naga banjir emas. Dia menunjukkan ekspresi ketakutan yang mendalam. Dan melihat gurunya mengeluarkan benda ini, Pei Yuan juga merasa tenang.
Ia melambaikan tangan ke arah Jiang Fan, "Saudara muda Jiang, kemarilah dan berdiri di samping guruku. Kali ini, guru saya secara khusus meminjam alat roh tingkat menengah, gunting naga banjir emas, dari paviliun Laut Tianya. Tujuannya adalah untuk berjaga-jaga terhadap keadaan yang tidak terduga. Dengan gunting ini, kecuali makhluk ganas itu telah mencapai jiwa baru lahir 4 lubang, ia tidak akan mampu menahan satu sayatan pun. Ini berarti bahwa Yang Mulia Qin, dengan mengandalkan gunting ini, dapat melawan jiwa baru lahir 3 bukaan." Jiang Fan menunjukkan sedikit keterkejutan. Gunting naga banjir emas di depannya memberinya perasaan yang sangat ganas dan tidak menyenangkan. Seolah-olah yang dihadapinya bukan artefak spiritual, melainkan naga banjir jahat yang nyata. Seolah-olah ia bisa menerkam dan menggigit seseorang kapan saja. Tetapi dengan seseorang yang melindunginya, bagaimana mungkin dia masih ragu? Dia segera menghampiri Yu Pei Yuan dan berkata, "Terima kasih, kakak senior Yu." Yu Pei Yuan berkata, "Sudah kubilang, kau adalah adikku sendiri. Tidak seorang pun diizinkan menindasmu." Jiang Fan diam-diam bersyukur. Tidak semua murid sekte ilahi domain luar menyebalkan. Ada juga orang-orang seperti Yu Pei Yuan, yang tahu cara membalas kebaikan dan memiliki hati yang sederhana dan baik. Saat mereka berbicara, darah saripati kuning di pelukannya memancar cepat, yang menandakan bahwa makhluk ganas telah tiba. Melihat ke kejauhan, segumpal awan gelap tengah bergerak lurus ke arah mereka. Awan itu memancarkan ki yang dahsyat, disertai dengan suara gemuruh yang ganas. Melihat pengunjung itu bersikap bermusuhan, Yang Mulia Qin tidak menahan diri. Dia mengangkat tangannya, dan gunting naga banjir emas itu membuka bilahnya dan dengan ganas menebas ke arah awan gelap. Sebuah suara gemuruh meletus dari awan. 2 sinar cahaya biru meledak, menghalangi gunting naga banjir emas. Ekspresi Yang Mulia Qin menegang, sungguh hal yang ganas. Itu benar-benar dapat menghalangi gunting naga banjir emas. Hati Jiang Fan mencelos. Bukankah mereka mengatakan bahwa kecuali jiwa baru lahir 4 bukaan, ia tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari gunting naga banjir emas? Apakah makhluk ganas di hadapan mereka eksistensinya tidak kalah dengan binatang neraka yang sunyi? Untungnya, Yang Mulia Qin masih punya rencana cadangan. Ia mendengus pelan, "Kalau begitu, coba terima seranganku lagi." Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk nas Chen Sol yang berharga esensi darah ke telapak tangannya. Saat dia membentuk segel tangan, kabut darah berubah menjadi segel berdarah, yang menyerang gunting naga banjir emas. Tekanan spiritual gunting naga banjir emas langsung berlipat ganda. Seketika ia memotong sinar biru itu, dan dengan suara kaca, ia membelah awan gelap itu menjadi 2 bagian. "Ao ao!" disertai suara gemuruh yang menyakitkan. Segumpal bulu berwarna oranye kuning berjatuhan dari bagian belakang awan gelap. Awan gelap pun sirna, mengungkapkan wujud asli sang makhluk ganas. Itu sebenarnya seekor harimau kecil yang gemuk. Tampaknya usianya baru beberapa bulan, dan wajahnya yang gemuk masih menyimpan sedikit kepolosan bayi yang belum pudar. Sebuah labu kecil dan runcing tergantung di lehernya. Seperti botol makannya. Jiang Fan tercengang. Ini adalah makhluk ganas. Itu tentu saja ganas. Lucu sekali. Yang membuat mulut Jiang Fan sedikit berkedut adalah ketika harimau kecil itu dengan cemas menundukkan kepalanya dan melihat selangkangannya. Siapa yang tahu bagaimana gunting naga banjir emas itu memotong? Ia hampir kehilangan kegembiraan kehidupan harimaunya. Kakinya menjadi lemas, dan ia menatap semua orang dengan rasa malu dan marah. Ketika melihat Jiang Fan, ia mengendus hidungnya, seakan mengenalinya, lalu segera mengangkat cakarnya dan menunjuk ke arah Jiang Fan. Ia meraung keras "Ao-ao-ao-ao" tanpa henti. Semua orang merasa gendang telinganya pecah. Mereka menatap Jiang Fan dengan ekspresi aneh. Mengapa kedengarannya seperti harimau kecil itu sedang memarahi Jiang Fan? Dan bahkan mengutuk leluhurnya. Wajah Yang Mulia Qin berkedut, "Teman muda Jiang, apa yang telah kau lakukan pada makhluk ganas ini? Mungkinkah kau menyerbu rumahnya?" Jiang Fan menggosok hidungnya. "Bukankah saya baru saja menggali semua harta spiritual yang Anda jaga? Apakah ada perlunya mengejarku dan mengutukku seperti ini?"
Dia dengan malu-malu mengeluarkan setengah buah bayi iblis. Benda inilah yang seharusnya menjadi penyebab masalahnya. Yang Mulia Qin tiba-tiba menyadari. Tidak heran kalau begitu. Aku penasaran di mana kau menemukan buah suci yang menghilang 1000 tahun lalu. Jadi itu dijaga oleh makhluk ganas ini. Tatapannya tiba-tiba berubah, dan dia berkata, "Teman muda, jika kau memegang benda ini, ia akan mengejarmu tanpa henti. Saya khawatir itu akan sangat berbahaya. Mengapa kamu tidak menjualnya kepada senior ini?" Jiang Fan lebih dari bersedia. Bagaimanapun juga, setengah buah tidak ada gunanya. Dia segera melemparkannya ke Yang Mulia Qin. "Senior, berikan saja padaku apapun yang menurutmu pantas." Yang Mulia Qin berseri-seri karena kegembiraan. Dia kini semakin menyukai Jiang Fan. Pria muda ini terlalu mudah untuk dihadapi. Tepat saat dia hendak mengeluarkan beberapa barang acak untuk mengelabui dia, Yu Pei Yuan cemberut, "Tuan, bermurah hatilah. Saudara muda Jiang sangat baik padaku. Dia menemukan buah bayi iblis ini, namun dia dengan cuma-cuma memberiku setengahnya. Jika kamu mencoba meremehkan orang sebaik itu, orang-orang akan memandang rendah dirimu. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui karakter gurunya?" Dia dengan cepat menggunakan pemerasan moral padanya. Yang Mulia Qin memutar matanya dengan jengkel. Bagaimana mungkin dia mulai menyukai pemuda ini setelah hanya menghabiskan waktu sebentar bersamanya? Awalnya dia berencana untuk mengecohnya, tetapi dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkannya dengan hati-hati. Setelah merenung sejenak, dia dengan enggan mengeluarkan perahu roh emas seukuran telapak tangan. Perahu ini disebut perahu roh awan emas. Ini adalah spesialisasi paviliun lautianya saya, dan saya hanya memiliki 2. Dengan menggunakannya, seseorang dapat bepergian tanpa hambatan melintasi lautan luas, menempuh jarak 10.000 mil sehari, dengan kecepatan yang tidak kurang dari kecepatan alam jiwa baru lahir. Prasyaratnya adalah dibutuhkan batu kristal bermutu tinggi untuk mengaktifkannya. Aku akan memberimu yang ekstra ini. Yang Mulia Sitong menunjukkan ekspresi iri. Perahu roh awan emas tidak mudah diperoleh. Dia tidak punya cara untuk memperoleh satu pun. Namun pemuda ini berhasil membujuk murid perempuan Yang Mulia Qin dengan sangat baik sehingga dia mendapatkan satu untuknya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Aoa. Harimau kecil itu meraung lama sekali kepada Jiang Fan, tetapi tidak ada seorang pun yang memperdulikannya. Dia jadi makin jengkel. Ia segera menggigit labu di lehernya dan menelan 2 suap zat yang tidak diketahui. Lalu, sebuah pemandangan menakjubkan terjadi. Auranya tiba-tiba melambung tinggi. Telah naik ke level lain dibandingkan sebelumnya. 2 sinar biru setebal lengan melesat keluar dari matanya, dan seketika itu juga gunting naga banjir emas itu hancur. Ekspresi Yang Mulia Qin berubah drastis. Gunting naga banjir emas itu pinjaman. Jika rusak, menjualnya tidak akan cukup untuk mengganti rugi. Dia bergegas maju untuk menangkap gunting naga banjir emas. Namun, tenaga yang tersisa mengguncangnya begitu hebat hingga ki dan darahnya bergejolak di dalam tubuhnya. Dia jatuh ke jalan samping bersama gunting naga banjir emas. Dia menampakkan ekspresi ngeri dan berkata, "Lari." Harimau kecil ini telah mencapai jiwa baru lahir 4 bukaan. Dia melompat, meraih kedua muridnya, dan berlari. Yang Mulia Sitong terkejut dan segera bertindak. Dia segera mengikuti mereka dan melarikan diri. Jiang Fan, sementara itu, menarik napas dalam-dalam. Bukankah ini berarti harimau kecil ini sebanding dengan binatang neraka yang sunyi? Dia segera mengaktifkan Cloud Shadow dan melarikan diri menuju pintu keluar. Cila! Suara seperti naga guntur bergema. Jiang Fan kemudian menghilang dari tempat asalnya. Saat berikutnya, dia muncul di alun-alun itu. Melihat gerbang api yang ada di dekatnya, dia tanpa sadar bersiap untuk melesat keluar. Namun tatapannya berubah. Dia mengeluarkan jimat bebas debu tingkat menengah, yang telah digunakan sekali dan masih menyimpan setengah kekuatannya, lalu menempelkannya ke tubuhnya. Sesaat kemudian, aura ganas turun. Harimau kecil itu tiba dengan suara dentuman. Mengetahui Ki Guntur telah lenyap di dekat gerbang api, diasumsikan Jiang Fan telah melarikan diri. Dengan marah,
ia menghentakkan kakinya ke tanah berulang kali sambil meraung ao-ao tanpa henti. Kutukannya sungguh tidak enak didengar. Ia tidak menyadarinya. Jiang Fan bersembunyi di dekatnya. Matanya mengamati labu yang melingkari leher harimau kecil itu, lalu ia pun merenung. Bab 875 Tungku Mengerikan. Darah Saripati kering transformasi roh dalam pelukannya berkedip-kedip dengan urgensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu jelas. Harimau kecil ini benar-benar memiliki darah Saripati transformasi roh yang diimpikannya. Kemudian teringat kembali bahwa si harimau kecil telah meminum sesuatu dari labu itu. Auranya anehnya meningkat dengan selisih yang besar. Kesenjangan antara para kultivator alam jiwa baru lahir seharusnya jauh lebih besar daripada kesenjangan antara para kultivator alam pembentukan inti, bukan? Sesuatu yang dapat secara paksa meningkatkan kekuatan seorang kultivator alam jiwa baru lahir. Selain transformasi darah roh, Jiang Fan tidak dapat memikirkan hal lain saat ini. Awo, harimau kecil itu melampiaskan amarahnya, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan kesal. Jiang Fan mengikutinya dari belakang tanpa bersuara. Pandangannya tertuju pada botol susunya, dan bibirnya menjilat pelan. Harimau kecil itu berlari di sepanjang jalan utama, menuju lebih dalam. Seiring berjalannya waktu, auranya tampak menurun. Nas Chen Sol 4 bukaan. Nas Chen Sol 3 bukaan. Jiwa baru lahir 2 bukaan. Terakhir, ia bahkan tidak memiliki aura alam jiwa baru lahir. Telah jatuh ke alam pembentukan inti. Memang, kekuatannya terkait dengan isi labu tersebut. Ketika turun ke lapisan ke-6 formasi inti, itu sudah mencapai ujung jalan. Area itu benar-benar gelap, dengan penghalang spasial berwarna hitam di ujung angkasa. Pencarian oleh klan Iblis Laut Utara juga tiba-tiba berhenti di sini. Namun, dua cahaya biru melesat keluar dari mata harimau kecil itu, menghantam penghalang spasial. Sebuah pintu biru kecil benar-benar muncul. Sebenarnya ada ruang tersembunyi. Napas Jiang Fan tersendat. Melihat harimau kecil berlari masuk dan pintu biru hendak ditutup. Dia menyelinap masuk dengan cepat dan diam-diam. Setibanya di sana, ia mendapati bahwa tempat itu sebenarnya adalah aula besar. Aula itu tampak cemerlang, dengan ukiran naga dan ukiran burung phoenix pada dinding. Pilar-pilar batu bahkan dihiasi dengan berbagai pola naga. Di ujung terjauhnya terdapat singgasana naga yang tinggi dan perkasa. Tata letaknya jelas seperti aula singgasana emas istana kekaisaran ras manusia. Di samping tahta naga, ada peti mati kristal, menyerupai peti mati. Pada saat ini, tutupnya terbuka, seolah-olah makhluk yang telah tertidur selama bertahun-tahun baru saja terbangun. Dan di tengah aula tahta emas, ada sebuah kolam persegi yang cekung. Magma biru bergejolak di dalamnya. Yang membuat pupil mata Jiang Fan mengecil adalah, di dalam magma, ada tungku yang diikat oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya. Dari waktu ke waktu, magma biru muncul dari dalam. Dan di dalam magma biru itu, api biru terus mengepul. Sumber api biru di gerbang api, yang bahkan dapat melelehkan batu logam geng, sebenarnya adalah tungku di depannya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, rantai yang mengikatnya dapat terbakar di magma biru selama 1000 tahun tanpa kerusakan. Materi mereka, paling tidak kurang dari artefak spiritual. Saat itu, tingkat tungku ini benar-benar tak terbayangkan. Pada saat ini, magma hampir penuh. Tidak butuh waktu lama sebelum air meluap dari angkasa dan menenggelamkan tempat ini sepenuhnya. Setelah harimau kecil itu memasuki ruang angkasa, ia berkeliaran dengan bosan, seolah-olah telah kembali ke rumah. Lalu ia berbaring di tumpukan rumput kering di sudut. Melihat bola benang di sampingnya, ia memeluknya dan bermain sebentar. Akhirnya, ia menjadi bosan bermain, menguap, meregangkan badan dengan malas, lalu berbaring miring dan tertidur. Tidak lama setelahnya, terdengar suara dengkuran. Jiang Fan akhirnya menunggu kesempatan itu dan diam-diam datang menghadapinya. Melihat harimau kecil itu meringkuk seperti kucing besar, dia menjilat bibirnya yang kering. Dengan jantung berdebar-debar, dia mengulurkan tangan dan menggenggam labu kecil yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Merasakan endapan di dalamnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Ini semua adalah transformasi darah roh.
Jauh lebih dari setetes. Dengan telapak tangannya sedikit gemetar, dia melepaskan tali itu. Saat dia memegang labu di telapak tangannya, suasana hatinya lebih gembira dari sebelumnya. Jika jiwa Naschen Soul sulit ditemukan, maka Blood of Spirit Transformation merupakan eksistensi yang lebih halus. Dia tidak berani berharap untuk menemukannya. Sekarang, dia punya labu berat yang penuh dengan darah saripati transformasi roh. Ini seperti mimpi. Namun, apakah ini adalah esensi darah transformasi roh masih memerlukan konfirmasi akhir. Dia mengeluarkan ember yang menyegel darah kering transformasi roh. Dia menaruhnya di dekat labu. Darah transformasi roh melepaskan cahaya berdarah yang kuat. Tak diragukan lagi. Inilah transformasi darah roh. Jiang Fan tidak dapat menahan tawa. Akhirnya, semuanya ada di tangannya. Jiwa baru lahirnya Opportunity akhirnya berhasil melewati rintangan terbesarnya. Dia hanya perlu menangkap satu jiwa Naschen Soul lagi untuk mengaktifkan kupu-kupu giok pengubah nasib. Hanya, tepat pada saat ini, Jiang Fan tiba-tiba merasakan udara bergetar. Dia melihat ke bawah. Harimau kecil itu sedang menatap Jiang Fan. Ternyata esensi darah transformasi roh dalam ember telah membangunkannya. Ia menatap udara di depannya dengan bingung. Tak lama kemudian, ia menyadari ada sesuatu yang hilang dari lehernya. Ia muncul dengan suara mendesing. Dan mulai melolong dengan mulut terbuka. Tanpa kekuatan alam jiwa baru lahir, aumannya lemah dan kekanak-kanakan. Jiang Fan tersenyum. Dia diam-diam mundur, tidak memilih untuk memberikan pukulan mematikan. Harimau kecil ini juga memberinya keberuntungan berupa darah esensi transformasi roh. Jika dia tetap membunuhnya, itu akan menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Namun tepat saat dia hendak pergi, pengaruh jimat tak berdebu itu pada dirinya akhirnya memudar, berubah menjadi abu dan berserakan. Sosoknya yang menyelinap pun terungkap. Harimau kecil itu tertegun, lalu segera mengenali Jiang Fan. Ia langsung menghentakkan kakinya karena marah. Dia mencuri buah bayi iblisnya dan sekarang ingin mengambil botol makannya. Apakah dia tidak punya rasa malu? Awo! Ia menerkam dengan marah seperti seekor harimau ganas. Namun budidayanya telah lama jatuh ke formasi inti lapisan pertama atau kedua. Jiang Fan dengan santai meraih bulu di lehernya, mengangkatnya ke udara. Orang kecil, apakah kau baru saja mengutukku? Sejak dia tertangkap, Jiang Fan tidak lagi sopan. Sambil memikirkan bagaimana orang ini telah mengutuknya beberapa kali dengan lolongannya, dia mengangkat tangannya dan memukul pantatnya. Belajar mengumpat di usia yang begitu muda. Apakah kamu masih akan mengutuk? Wah wah wah. Masih berani bersikap garang. Ayah 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 ah. Apakah kamu masih akan mengutuk? Wah wah. Ayah 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 ah. Wah. Ayah 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 ah. Wuh. Pantat harimau kecil itu bengkak merah karena pukulan-pukulan itu, dan ia menangis sambil merintih kesakitan. Jiang Fan tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk kepala kecilnya dan berkata, benda kecil. Aku akan membiarkanmu hidup. Jangan terlalu galak lagi, mengerti? Setelah berbicara, dia menaruhnya di tumpukan rumput kering. Dia kembali ke pintu masuk aula besar dengan suasana hati gembira. Tepat saat dia hendak membuka pintu, pintu aula berderit terbuka sendiri. Yang Mulia Qiyin, Yang Mulia Sitong, Yu Pei Yuan, dan Wei Chaoran berdiri bahu-membahu di pintu masuk aula besar. Jiang Fan terkejut. Tapi dia segera tenang dan berkata dengan terkejut, Senior Qiyin, kakak senior Yu, bagaimana kamu juga menemukan tempat ini? Aneh. Dia telah mengikuti harimau kecil itu untuk menemukan ruang tersembunyi ini dalam penghalang spasial. Bagaimana keempatnya tahu? Yang lebih aneh lagi adalah, keempatnya tidak mengatakan apapun. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Wajah Yu Pei Yuan semakin pucat, dan dia terus mengedipkan mata pada Jiang Fan. Jiang Fan langsung mendapat firasat buruk. Setelah diperiksa lebih dekat, ia mendapati dada Yang Mulia Qiyin berlumuran darah, dan pakaian Yang Mulia Sitong tertutup lumpur, seolah-olah ia telah dipukuli dan berguling-guling di lumpur. Hatinya hancur. Dia tiba-tiba teringat jejak kaki besar yang pernah dilihatnya di kebun obat. Itu tidak tampak seperti jejak kaki harimau kecil, bukan?
Kalau dipikir lebih cermat lagi, ternyata harimau kecil ini masih membawa botol susu. Jelas terlihat ada yang merawatnya. Mungkinkah ada kehidupan yang lebih ganas di reruntuhan ini? Pada saat ini, dia melihat seseorang berdiri dingin di belakang Yang Mulia Qin. Setetes keringat dingin menetes di dahinya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?